bergabung ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kita absen dulu ya, dari kota mana saja nih yang teman-teman hadir di malam hari ini. Boleh di kolom chat ya, sambil menunggu teman-teman yang masih OTW. Wah, Mas Rafli ya, Saputra di Serang, Banten. Ya, salam kenal Mas. Yang lain teman-teman? Serang, Banten. Oke, terima kasih. Malam hari ini kita belajar bareng lagi ya, belajar bisnis bareng SKI. Ya sudah hampir 15-16 pertemuan ini ya. SKI memberikan seminar, webinar secara gratis buat teman-teman. Biarlah ilmu kita undang juga narasumber yang terbaik dan malam hari ini sudah hadir juga ya Mbak Rani, nanti kita akan lebih lanjut. Wah, yang sudah ya dari Tulungagung, wah ya dari Bogor, terima kasih. Medan, wah Lampung, Jakarta hadir, wah macam-macam ya, jauh-jauh ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, malam hari ini ya, untuk menghemat waktu, malam hari ini sesuai dengan tema kita, SKI, belajar bareng SKI tentang design thinking ya teman-teman. Ini rahasia terus berinovasi dengan memahami masalah dan keinginan konsumen. Ini materinya luar biasa ya, kita harus tahu dari sisi konsumen. Dan malam hari ini telah hadir ya, narasumber yang luar biasa, yaitu dosen BINUS University, terus juga BINUS Entrepreneur Center. Ini banyak melahirkan entrepreneur muda dan juga mendampingi UMKM. Ya, luar biasa telah hadir. Kita sapa dulu ya Mbak Rani. Apa kabar? Malam Mas Ananta, alhamdulillah sehat, baik, dan tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat. Ya, baik. Panjang lebar lagi, saya serahkan langsung ke Mbak Rani. Waktu dan layar saya serahkan. Silakan Mbak Rani. Baik, terima kasih Mas Ananta. Saya izin share screen ya Mas Ananta ya. Baik. Oke. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat lihat Bapak Ibu chat dari berbagai kota, dan walaupun ini adalah malam menuju hari Senin ya, tapi saya lihat Bapak Ibu tetap semangat dan optimis dalam mengupayakan dan bagaimana memaksimalkan ya komunitas kita untuk saling sharing. Dan kembali lagi tadi seperti yang Mas Ananta sudah sampaikan, di sini tidak ada istilahnya menggurui, tapi kita saling sharing knowledge, apa yang saya sudah coba pelajari dan juga dari apa yang sudah coba saya terapkan kepada teman-teman, saya bilangnya biasanya untuk mahasiswa dan juga para UMKM, dan ternyata design thinking ini memang dalam kurun 3 tahun terakhir ini sedang populer Bapak Ibu. Nah, memang untuk design thinking ini sendiri awalnya memang terkenal untuk para desainer Bapak Ibu, di mana untuk para engineer, kemudian untuk para desainer di luar ini adalah cara berpikir mereka yang lebih sistematis dalam bagaimana memahami calon konsumen mereka untuk membuat produk. Nah, tapi 3 tahun belakangan ini populer juga untuk di kalangan bisnis, dan memang menjadi salah satu pendekatan ya, saya bilang ini cara ataupun pendekatan yang memang lebih mudah untuk memahami bagaimana, mungkin kita sangat kenal dengan istilah VUCA ya, di mana semua sejak pandemi ini semuanya tidak bisa kita tebak kondisinya, kemudian penuh dengan ketidakpastian, apalagi Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin kita terlalu yakin bahwa produk kita ini memang sudah menjadi produk yang paling the best. Nah, tapi kita coba merubah cara pandang kita, memposisikan diri kita sebagai konsumen. Jadi sebelum Bapak Ibu, saya yakin di sini mungkin sudah ada yang punya produk, atau ada yang baru mau berwirausaha. Nah, dengan cara memahami cara mereka melihat produk kita, saya yakin Bapak Ibu bisa membuat ataupun menawarkan produk atau jasa yang memang dibutuhkan oleh mereka semua. Oke. Baik, nah mungkin tadi Mas Ananta juga sudah memperkenalkan saya, nanti boleh kita di akhir ada sharing session, ataupun nanti di luar dari sesi malam ini, saya sangat welcome Bapak Ibu
dan di mana nanti Bapak Ibu juga bisa saling sharing kira-kira tips and trick atau tools apa. Nah, nanti ada to be continue ya untuk next step-nya. Nah, kita langsung lanjut ke, Nah, biasanya Bapak Ibu di awal-awal suka merasa bahwa produk saya ini udah sangat bagus, tapi kok nggak ada yang beli. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir bahwa jasa kita ini udah paling unik. Nah, tapi bagaimana kita harus mulai berpikir, sebenarnya yang diinginkan oleh mereka tuh apa? Nah, terus kadang-kadang kita juga mikir, kok jualan susah banget sih, gini amat sih, dan yang mereka mau tuh apa? Apa harga murah? Nah, kadang-kadang kita sebagai produsen lebih mikir, coba kita turunkan harga, apalagi coba kita turunkan mungkin dari size ya, volume atau kualitas. Nah, tapi Bapak Ibu perlu sadari kembali, yang mereka lihat ternyata bukan masalah harga, bukan masalah kuantitas, quality. Ada lagi value. Mereka butuh atau tidak, menyelesaikan masalah mereka atau tidak. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi inti, saya mau tanya atau ajak berpikir dulu deh Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini, supaya saya juga tahu nih Bapak Ibu kira-kira sudah memikirkan nggak produk-produk apa sih yang sekarang Bapak Ibu pun kalau begitu ditanya langsung terpikirnya satu nama produk atau satu jasa. Nah, saya punya link, jadi Bapak Ibu silahkan akses link ini. Tapi kalau nanti ada yang kendala nggak bisa mengakses link tersebut, boleh kirim via chat ya. Sebentar, saya stop share dulu. Silakan Bapak Ibu masuk ke Slido, tinggal langsung klik saja. Saya kembalikan lagi ke layar tadi ya. Oke, silakan masuk ke Slido Bapak Ibu. Nah, nanti begitu Bapak Ibu klik linknya, Bapak Ibu akan melihat pertanyaan terkait produk apa yang Bapak Ibu, ini ternyata tidak muncul ya. Oke, sudah. Sebutkan nama produk atau jasa yang Bapak Ibu ingat saat ini dan Bapak Ibu selalu butuhkan dalam keseharian. Pasti ada 1-2 produk. Nah, untuk menjawab Bapak Ibu boleh lebih dari 1 ya, 5 pun boleh. Nanti saya akan coba rangkai dalam bentuk cloud ya. Ternyata ada 1 nama yang Bapak Ibu itu selalu pikirkan. Oke, coba. Mau submit 5 kali boleh, 10 kali boleh. Nanti kita akan coba rangkai, dan ternyata kalau kita bedah, produk ataupun jasa tersebut memang sangat memikirkan customer. Sambil kita menunggu rekan-rekan lain yang akan bergabung pada webinar kita malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan ya Bapak Ibu dicoba linknya. Yang sukses Mas Ananta, bisa diakses ya? Bisa dibuka di saya, Mbak Rani. Mas Ananta sudah submit? Lagi mau nih. Lagi mau. Ayo. Apa aja boleh ya Bapak Ibu, mau produk makanan ataupun dapur ya. Jasa juga boleh Bapak Ibu. Oke, coba ya teman-teman. Ya. Sip. Wah, keluar semua nih. Keluar semua. Mas Ananta boleh kok submit lebih dari 5 kali juga. Yang Mas Ananta kayaknya pikirkan ini kayaknya saya butuh nih setiap hari. Gitu. Saya coba tampilkan hasilnya ya sebentar. Sudah mulai kelihatan nggak? Saya intip dulu nih. Oke, baik. Sip. Nah, saya akan tampilkan ke rekan-rekan semua. Saya masih tunggu sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh? Oke, nah, Bapak Ibu, ini kalau kita lihat, kita cek, ternyata Aqua, apalagi itu? Pepsodent. Oke, jasa untuk investor mencari founder. Boleh lebih simpel lagi mungkin nama brandnya, ya, apa aja? Ada KFC, oke, handphone produknya Bapak Ibu mungkin nama, entah Oppo ya, entah apalah ya, pokoknya kita sebutkan nama brandnya.
Indomie. Ternyata yang paling populer Aqua Pepsodent ya. Saya pikir Indomie akan keluar. Oke. Ada lagi kah jasa yang lain Bapak Ibu? Ini kayaknya saya berharapnya ada satu jasa lain yang akan keluar. Ternyata belum muncul. Oke, Gojek. Oke. Coba kita reload lagi. Oke, makanan, pakaian, masker, oke, BCA, transportasi, skincare, Lifebuoy, Shopee. Nah, ini ya, Shopee sudah muncul, Gojek sudah muncul. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Atau ada yang belum submit? Kalau nggak bisa masuk ke Slido, boleh di chat juga Bapak Ibu. Nanti saya coba bantu. Oke. Saya sambil menyapa rekan-rekannya. Di sini ada Hanif Al-Naufal ya. Ada Mbak Eka. Baik, Mas Iqbal mungkin. Pak Tarmidi sudah submit? Mas Indra sudah submit? Sudah. Sudah, oke. Baik, nah, oke, sembako katanya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sudirman ya. Pak Sudirman, baik. Nah, Bapak Ibu di sini sebutkan nama produk atau jasa yang Anda ingat atau butuhkan dalam keseharian ya. Maksudnya brandnya. Nah, di sini sudah kita lihat ada Pepsodent paling populer, Aqua ya. Karena ini menjadi keseharian kita. Kita kalau misalnya beli mineral water ya, yang kita sebut adalah brandnya, bukan produknya sebenarnya. Mungkin jenis mereknya banyak gitu. Tapi saking melekatnya karena apa? Mereka sangat memikirkan mulai dari packaging, apalagi mulai dari harga, mulai dari rasa gitu ya. Oh, ada yang baru gabung teman-teman. Oke, saya kirimkan lagi linknya. Yang baru gabung, Mas Hapsi, jadi bisa masuk ke link tersebut. Mas Hapsi boleh tulis nama brand produk ataupun jasa yang Mas Hapsi selalu pakai atau gunakan dalam keseharian. Nah, biasanya ada lagi kita kalau ingat margarin atau mentega, pasti ada satu brand yang kita selalu ingat. Gitu. Nah, saking apa? Saking kita tuh kalau ingat brand itu yang kita pakai harus ya kadang-kadang kita nyebut belinya beli ini dong, padahal maksudnya beli margarin atau mentega gitu ya. Oke, Shopee. Nah, yang mungkin baru populer sekarang ini adalah seperti Shopee, Gojek ya. Kayaknya kalau nggak ada Shopee, Gojek itu kayaknya nggak bisa ya, belanja apa-apa sekarang harus online, apalagi GoFood gitu ya. Jangan-jangan Mas Ananta, Mas Indra, Pak Tarmidi atau rekan-rekan lainnya sambil kita webinar pasti sambil pesen GoFood gitu ya. Nah, betul. Nah, bagaimana semua produk atau jasa yang muncul di layar Bapak Ibu ini, mereka mencoba melayani kebutuhan. Nah, cara berpikirnya bagaimana? Kalau kita letakkan posisi kita sebagai customer, kita berpikir misalnya Gojek gitu ya. Kita saat itu kalau 10 tahun yang lalu muncul aplikasi ini, mungkin nggak boom. Karena apa? Misalnya internet saat itu memang belum semudah saat ini aksesnya. Apalagi bagaimana kita adapt ya, ataupun mudah dalam menggunakan fitur-fitur yang berbasis teknologi. Nah, ternyata pandemi ini menuntut kita. Karena kita harus harus membatasi diri keluar rumah. Alhasil, Gojek ini memberikan layanan baru di mana kita tinggal stay di rumah, termasuk Shopee ya, stay di rumah tapi makanan datang, kita mau pergi juga antar barang juga mereka yang datang jemput, apalagi Bapak Ibu, segitu ketergantungan kita. Seandainya nih ya, Gojek tiba-tiba nggak ada, langsung apa kita? Kita merasa langsung ada yang hilang, gitu ya. Saya yakin pasti di HP Bapak Ibu, Gojek, Grab, Shopee, pasti aplikasi ini ada. Nah, karena mereka mulai berpikir, kira-kira masalahnya apa sih? Saat dulu Gojek konvensional itu mungkin dari segi harga, dimana kita harus deal-dealan. Kita nggak nyaman karena kita nggak tahu nih siapa driver kita. Apalagi kita nggak nyaman karena kendaraannya safe apa enggak. Nah, di sini mereka punya SOP. Bagaimana mereka memahami pain, kita bilangnya istilahnya pain ya. Pain di sini adalah, mungkin kalau dalam kamus bahasa Inggris, pain itu seperti sakit, padahal maksudnya adalah kendala atau apa yang mereka rasakan tidak enaknya sebagai konsumen. Nah, kemudian mereka menambahkan gain. Gain itu apa? Ekspektasi. Jadi harapannya apa dari konsumen? Nah, itu mulai dari situlah sehingga design thinking itu muncul. Oke ya. Oke, baik, saya coba hold dulu, saya tahan, nanti mungkin di akhir saya akan tampilkan lagi. Kita kembali ke dalam PowerPoint-nya. Nah, oke.
Baik, Bapak Ibu. Nah, tadi hasilnya Gojek, Shopee, kemudian ada Pepsodent, Aqua, itu adalah produk-produk yang selalu inovasi, tapi dari sisi customer-nya, kebutuhannya apa. Next, Bapak Ibu. Nah, hari ini, malam ini kita akan coba diskusi, ya, 3, bagaimana merubah mindset kita untuk melakukan pendekatan dengan cara design thinking. Kemudian kita coba pahami lagi, design thinking itu tahapannya apa aja ya. Nah, kemudian apa lagi? Kira-kira aspek yang paling basic, yang paling penting dalam design thinking itu apa? Oke. Nah, jadi design thinking ini kalau kita lihat dari definisinya Bapak Ibu ini sangat populer, mungkin nanti Bapak Ibu banyak baca ya ataupun googling. Ini dipopulerkan oleh Tim Brown kita bilangnya. Jadi bagaimana mereka melakukan pendekatan untuk melakukan inovasi, tapi fokusnya pada human center atau manusia. Manusia di sini maksudnya customer ya. Nah, kemudian mereka mencoba menggali ide sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau teman-teman UMKM pasti sudah kenal dengan istilah brainstorming. Apalagi setelah mereka menggali brainstorming, mereka coba melakukan iteratif pemikiran ya, pemikiran yang lebih pada experience mereka sebagai customer. Nah, kadang-kadang kita sebagai produsen gitu ya, lebih fokus pada pesaing kita, kompetitor kita, apalagi kita fokus pada pengembangan teknologi. Nah, tapi kita lupa user kita nih jangan kita tinggalkan. Mereka tuh sebenarnya basicnya atau kebutuhannya tuh apa. Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita lihat lagi pandemi ini dalam waktu hampir kurun waktu 2 tahun, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti kalau kita flashback gitu ya, ternyata banyak sekali habit-habit atau misalnya kebiasaan kita dalam keseharian itu merubah gaya kita. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah tadi VUCA, kemudian ada pun beberapa perubahan landscape ya di tengah pandemi ini. Kalau saya ngambil data dari Parekraf, bagaimana sekarang itu semua pembelajaran, bekerja, semua dilakukan virtual, seperti malam ini yang kita lakukan. Kemudian apalagi, kita juga harus stay at home. Apalagi, kita juga harus membatasi keluar rumah. Nah, dan ternyata ada penelitian dalam waktu 1 tahun terakhir ini, pandemi ini ternyata meningkatkan jumlah pemesanan makanan secara online. Jadi ini sebenarnya kesempatan Bapak Ibu bagaimana mampu atau mau berubah cara berjualannya. Mungkin yang dulu, saya kayaknya nggak bisa nih buka toko di Shopee misalnya, saya nggak bisa buka toko di GoFood. Nah, Bapak Ibu tidak boleh membatasi. Itu biasanya mungkin kita suka denial ya, saya nggak bisa pakai HP. Kalau nggak bisa, tanya. Kita belajar, sharing. Dengan apa? Lewat komunitas. Nah, SKI Digital di sini kita hadir memberikan layanan pendampingan. Betul ya Mas Ananta, Pak Tarmidi? Nah, kita semua nanti welcome. Kita akan ada jadwal pendampingan. Nah, kemudian, apalagi Bapak Ibu, di mana banyak tahapan yang memang pandemi ini ternyata merubah secara cepat, sehingga kadang-kadang manusia ini harus mampu mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Nah, kadang-kadang kita pikir, produk kita ini lagi trennya apa ya? Kita berpikirnya dari tren dulu. Kalau kita flashback lagi tahun lalu, mungkin Bapak Ibu ingat es kepal Milo, ya. Tapi sekarang bagaimana Bapak Ibu? Udah nggak tren lagi ya. Apalagi kopi Dalguna tahun lalu juga ya, waktu awal-awal pandemi. Apalagi sekarang lagi trennya kroffel. Nah, jadi kadang-kadang kita mikirnya trennya apa, tapi salah. Kalau hanya memikirkan tren, itu paling sekitar sebulan, 3 bulan, setelah itu selesai. Nah, apakah kita mau jadi followersnya atau inovatornya? Nah, itu kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, kita juga harus mulai memikirkan tadi, apa sih yang memang dibutuhkan, gitu ya. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu harus melakukan riset tadi. Bapak Ibu harus coba lihat journey atau pengalaman experience Bapak Ibu kalau Bapak Ibu posisinya di posisi customer. Oke. Dari tadi kayaknya kita ngebahasnya posisi customer. Iya, karena memang design thinking ini kita harus menempatkan customer lah yang menjadi landasan kita untuk membuat produk. Tapi kan memang kalau misalnya paling umum adalah teknologi, kemudian kompetitor kita siapa, itu bisa menjadi inovasi dan menjadi pelengkap Bapak Ibu ya, komplementernya. Oke. Next, Bapak Ibu. Nah, tadi kita mungkin sempat dengar di awal VUCA. Bagaimana Bapak Ibu mungkin di saat pandemi ini kita nggak bisa pastikan untuk jumlah atau volume pemesanan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah jualan, pasti paham banget. Mungkin sebelum pandemi ini biasanya Mbak, sebulan, setahun tuh saya bisa memprediksi. Misalnya paling peak adalah momennya pas Lebaran Idul Fitri. Nah, tapi ternyata pandemi ini merubah semuanya. Bagaimana bergejolaknya tadi dari sisi harga, kemudian apalagi dari sisi pemesanan.
Kemudian tadi bisa kita katakan pandemi ini membuat semuanya tidak pasti. Jadi penuh dengan ketidakpastian, apalagi kompleks. Karena kita harus coba mengadapt, menjual produk kita ini dengan melakukan inovasi, menggunakan teknologi, cara baru. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!